Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Adakah tidak melihat engkau hai Muhammad? Artinya hai Muhammad, perhatikanlah orang-orang yang didatangkan kepadanya nasiban, bahagian daripada kitab-kitab ajaran agamanya. Umat Nabi Musa didatangkan kitab Taurat, umat Nabi Isa didatangkan kitab Injil, umat Nabi Daud didatangkan kitab Zabur, umat Nabi Ibrahim didatangkan Suhuf Ibrahim, kitab Suhuf Ibrahim. Umat Nabi Muhammad khususnya diberikan kitab Al-Quranul Karim. Itu semuanya dalam rangka mereka yuda'auna ila kitabillahi. Semuanya mereka itu dipanggil kembali kepada kitab Allah Al-Quran. Liyahkuma bainahum, supaya mereka melihat hukum dan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Yang sama juga yang dimaksud dalam kitab Taurat. Sebab intisari kitab Taurat sama dengan Al-Quran. Begitu juga kitab Zabur, kitab Injil, intisarinya sama saja yang ada dalam Quran. Itu sebabnya ayat-ayat Taurat, Injil, Zabur yang ada di dalam Quran ya sama maksudnya dengan Al-Quran. Sama-sama memanggil orang dakwah menyembah kepada Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kejadian? Summa yatawalla fariqum. Kemudian satu golongan dari mereka ini tadi, orang yang diberikan kitab, nah mereka yatawalla berpaling. Bukan saja berpaling, bahkan dia sudah lari membelakang, muridun, lari ke belakang. Bukan saja ke kanan atau ke kiri, tapi sudah lari, sudah ke kanan, lalu lari ke belakang. Nah, habis dia. Apakah umat Islam, sebagian umat Islam demikian juga? Nah, boleh kita lihat sendiri, cobalah analisa. Adakah? Nah, kalau kita melihat secara kenyataan, ya, waliyadzubillah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita melihat keadaan itu ya seperti dibayangkan oleh di ayat ini. Ada ya tawalla, berpaling. Oh, di samping daripada berpaling dia mau lari ke belakang itu. Nah, itu semangatnya, semangat beragamanya sudah menyimpang, kiri kanan, tidak lagi lurus, tidak lagi garis lurus. Memang kalau sembahyang kadang-kadang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus, tapi mulut saja. Sebab jalan lurus itu ialah garis lurus yang ada dalam Quran. Nah, itu garis lurus. Nah, yang garis lurus yang betul-betul Al-Quran. Bagaimana betul-betul Al-Quran? Lidah membaca lancar, hati membaca paham, perbuatan membaca Al-Quran berarti melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Betulkah orang Islam itu semua pandai membaca Al-Quran kah? Oke, kalau sudah pandai baca Al-Quran, iyalah. Sudahkah hatinya membaca Al-Quran? Artinya paham maknanya, artinya? Nah, ini tanda tanya. Barangkali juga
Ada orang Islam yang tidak tahu mengaji, baca Al-Quran. Apalagi memahami maknanya. Orang sudah belajar maknanya, itu masih ada yang tidak tahu. Nah, ini salah satu seorang yang mengaji di sini ini sudah lebih 10 tahun ini. Sudah sekitar 15 tahun ikut ngaji begini di sini. Masih ada itu sekata dua kata, masih ada satu halaman itu. Masih ada saja. Nah, mujizatnya Al-Quran itulah. Nah, hanya karena berulang-ulang. Nah, begitu. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Guru-guru tafsir juga kadang-kadang itu melihat tafsir atau melihat kamus Al-Quran. Kalau melihat al-mufradat fi garibil Quran. Kata-kata mufrad, kata-kata perkata dalam bahasa Al-Quran. Kadang-kadang kita melihat di dalam kitab. Yang kamus namanya kamus Al-Quran. Namanya al-mufradat fi garibil Quran. Kata-kata mufradat, kata-kata tunggal, kata per kata, nah, daripada Al-Quran itu. Ada kitabnya memang. Disusun di akhir abad keempat. Nah, sudah apa namanya, abad keempat sudah 1000 tahun yang lalu itu kitab itu disusun. Ada bahasa Arabnya sekarang sudah beredar, bahasa Indonesia juga sudah beredar. Bahasa Arabnya 1 jilid, bahasa Indonesianya 3 jilid besar. Nah, ini 1 jilid begini bahasa Indonesianya. Namanya perkata Al-Quran, kamus perkata Al-Quran, satu kata itu kamusnya Al-Quran. Nah, kita sebagai mufasir harus punya kitab itu. Nah, ada terjemahannya sudah keluar baru-baru. Al-mufradat fi garibil Quran. Kata-kata mufradat, kata-kata perkata daripada Al-Quran itu. Nah, itu saking hebatnya. Dan bahasa Al-Quran makin diselidiki makin enak, makin terasa. Nah, makin terasa. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran, nah, tidak ngaji Al-Quran, kadang-kadang ada rasa-rasa kurang enak. Itu. Kalau ada orang merasa enak kalau tidak ngaji, orang lain sudah itu, lain sudah jiwanya sudah mau lari itu. Nah, itu orang yang ada Al-Quran, orang yang mendapat rahmat daripada Al-Quran, makin dia baca Al-Quran makin dia enak. Makin anda dia mendengar pengajian Al-Quran makin enak dia. Tapi sebaliknya, orang yang dikutuk oleh Al-Quran, nah, kalau orang membaca Al-Quran kurang enak, apalagi kalau diartikan, merasa tersinggung terus. Itu tanda-tanda celaka orang itu. Tanda orang itu dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Al-Quran. Nah, itu. Nah, merasa enak kalau tidak mendengar arti Al-Quran, enak dia. Kalau mendengar Al-Quran diartikan, dia merasa susah. Itu tanda-tanda. Itu aroma-aroma orang ini bakal masuk dalam neraka nanti. Itu tanda-tandanya. Nah. Apalagi apa namanya, kadang-kadang Allah mendatangkan satu tanda-tanda di bumi ini. Jangan kira kalau ada namanya hujan panas, hujan tapi panas juga. Sebentar-bentar kelihatan matahari juga panas juga. Itu alamat tidak baik itu. Nah, saya ada 3 hari yang lalu, sore itu sekitar jam 3, panas, hujan juga. Itu namanya hujan panas.
Kalau orang Bahari itu hujan panas tanda banyak iblis beranak. Di mana setangnya? Kalau bahasa Bugis di mana setan? Mana setangnya? Itu tandanya hujan panas. Setan beranak itu. Banyak anaknya itu. Mana Itu namanya celaka, banyak celaka itu. Turun celaka. Ini orang Bahari. Benar atau tidak itu pengalaman orang dulu. Boleh diselidiki. Nah, sering saya heran juga. Apa namanya? Panas juga. Hujan juga. Kata orang-orang Bahari. Benar atau tidak selidikilah. Selidikilah. Sebab sekarang ini ya berita-berita bohong beredar, mengganggu, berita hoax itu. Maka orang bilang itu hoax. Memang bahasanya begitu. Hoax. Artinya bohong. Bahasa Inggris sekali itu. Kemudian pada malam ini pas kita ini berdoa-doa memohon kepada Allah, meminta pemimpin yang mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Betulan pada malam ini turun ayatnya. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Nah, itu ayat mohon orang tua, mohon pemimpin yang bisa memimpin orang banyak, memimpin rakyat, menolong, mengasihani orang yang kecil, mengajar orang yang bodoh. Orang yang bodoh juga taatlah, rajin belajar. Nah itu. Jadi kalau sudah bertemu orang yang mengajar, bertemu dengan murid yang rajin, itu yang akan sukses. Kalau gurunya rajin, muridnya malas, aduh damai. Sekarang kan tanda-tanda tidak baik. Ada sekolah nanti muridnya datang kalau jam 8 pagi. Tanda apa ini? Kalau sekali mungkin ada sesuatu ya. Tapi kalau hari-hari begitu terus, itu tanda tidak baik. Nah, datang ke Jumat nanti orang berkhutbah baru orang sudah khutbah baru dia datang. Tanda tidak baik semua itu. Tanda negatif itu. Nah, nanti orang habis acaranya. Nah, kan memang ada acara diundang datang, tapi acaranya perjamuan. Nah, itu pertama datang, pertengahan di akhir terserah saja, memang namanya perjamuan. Tapi ada juga acara yang bukan perjamuan. Nah, ini kan semuanya alamat-alamat yang tidak baik. Nah, sekarang juga aneh-aneh juga datang. Kemarin ada orang dari Gugung berjumpa di Al-Muslimun. Dia bilang di masjid sana katanya, di Bigung 2 masjid katanya ramai. Ada baik Pak, bagus ya, ramai Pak. Bagaimana supaya ramai? Oh,
kalau hari Jumat, semua ibu-ibu di pasar Bigung itu, ibu-ibu di sana itu memasak. Makan-makan. Nah, jadi habis berjumat orang makanan segala. Kai. Ay, Ramai. ramai, ramai. Nah, ramai. Pokoknya hebat makanannya, nggak umum. Nah, siapa ada nasinya, kue ke apa bawa sekarang. Nah, memang kanyang memang. Nah, dua masjidnya di sana penuh orang. Pergi makan. Apalagi anak-anak itu memang tujuannya kadang-kadang pergi makan aja itu. Seminggu sekali ada makanan ramai. Di Melak ini ada juga berita bahwa kalau mau ramai pengajian di Melak ini adakan sekali seminggu tapi ada makanannya. Ramai. Ramai itu. Penuh. Nah, artinya habis pengajian orang makanan. Makan sop, apa terserah. Pokoknya makan. Nah, jadi sambil orang pergi gaji, pergi makan juga. Nah, ini. Ya. Demikian itu supaya menjadi kenangan lah kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat. Ya tawalla fariqum minhum wa hum muridun, bahkan mereka ada muridun yang membelakang, lari membelakang. Lari membelakang. Zalika biannahum, demikianlah dengan bahwasanya mereka kalau mereka punya pendapat lantamasanan naru, nah, ada juga aturannya katanya kami tidak dikena api neraka katanya kecuali hanya beberapa hari aja. Udah nampaknya sehari 2 hari enggak apa-apa itu. Nah, itu pendapatnya. Nah, wagarrahum didinin, mereka ditipu di dalam agama mereka oleh perbuatan yang mereka ada-adakan sendiri, mengada-adakan sendiri padahal itu barang tipuan. Nah, inilah sekarang orang bilang tipuan itu ya hoax itu. Nah, dia sudah beragama tapi masih nipu. Katanya ini yang benar. Pelajaran tarekah, pelajaran apakah ini yang benar? Padahal bohong. Nah, padahal bohong. Hanya fitnah. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan pakai faiza jama'naun. Bagaimana nanti kalau kami kumpulkan segala orang nanti sesudah kiamat dunia, yaumil la raiba fihi, pada hari yang tidak diragukan datangnya, yakni hari kiamat. Wafiyat kullu nafsin, dan segala orang disempurnakan segala amalannya. Orang yang baik mendapat pahala kebaikannya, orang yang jahat juga mendapat pahala daripada perbuatan jahatnya itu. Oleh karena itulah untuk mengatasi tadi, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, jangan mendapat kecelakaan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan mendapat pemimpin. Nah, pemimpin mulk, malik itu raja, penguasa, raja, pemimpin yang akan memimpin. Kalau orang tua sebagai pemimpin itu malik, itu raja. Nah, raja di rumah itu ya bapak itu dan ibu. Yang kedua adalah ibu, itu raja. Rajanya anak-anak. Kalau di dalam masyarakat, nah itu rajanya, pemimpinnya, pemerintah. Nah itu. Apa kita mohon kepada Allah? Qul, berdoalah engkau hai Muhammad, Allahumma ya Allah ya Rabbi, Malikal mulki, engkau ya Allah, Raja yang maha raja di kerajaan. Tu'til mulka, engkau ya Allah
mendatangkan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki ya Allah. Wa tukhriju wa tanzi'ul mulka, dan ya Allah engkau cabut kekuasaan dan kerajaan daripada seorang yang engkau kehendaki, yang telah engkau berikan, dicabut kembali. Jadi kekuasaan itu bisa dicabut. Nah, diberikan kepada orang lain. Nah, bisa dicabut. Kalau Allah sudah menghendaki, ya dicabut, diberikan kepada orang lain. Jadi orang yang dicabut kekuasaannya, ya jangan juga sedih lah. Memang namanya Allah yang menentukannya. Dan orang yang mendapat kepemimpinan, ya jangan juga terlalu lupa daratan. Nah, nanti kalau lupa laut lagi tenggelam kau. Nah, jangan. Ya biasa-biasa aja. Karena itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah amanah. Kita mendapat amanah, ya alhamdulillah mendapat amanah. Kalau amanah itu sebagai kekuasaan itu, amanah itu dicabut oleh Allah, ya kita juga rela juga sama itu, Allah yang menentukannya. Ilmu kaman tasya wa tansul mulka biman tasya wa tu'izzu man tasya, ya Allah tu'izzu, engkau berikan kemenangan kepada orang yang kehendaki, artinya mendapat kemenangan, mendapat kekuasaan. Wa tuzillu man tasya, dan engkau berikan gagal, tidak menang lagi, artinya kekuasaan tercabut, tidak lagi kepada orang yang tasawuf, yang dikehendaki oleh Allah. Biadikal khair, segala ketentuan ini adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah doa minta pemimpin. Jadi pemimpin yang kita minta ya karena masing-masing lah punya, kan? Nah, kalau sekarang kita ini mohon pemimpin masing-masing, ya karena hanya 2 calon pemimpin, ya masing-masing lah. Siapa calonnya menurut Anda, ya mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang paling banyak manfaatnya, kurang-kurang mudaratnya, nah, jangan pilih yang banyak mudaratnya, pilih yang banyak manfaatnya, yang banyak kebaikannya menurut apa namanya penelitian, menurut analisa Anda, pilihlah, namanya pemilihan. Nah, pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Kepada siapa saja. Itulah sebabnya ada pemilihan, karena ada mau dipilih salah satu dari 2 pemimpin itu. Kalau satu aja enggak ada pemilihan lagi. Ada pemilihan karena memilih manakah terserah dan kehendak Allah. Artinya kita berjuang, siapakah yang kita kehendaki juga sesuai dengan kehendak Allah, ya alhamdulillah kalau dapat kemenangan. Kalaupun tidak menang, kita punya cita-cita, ya serahkan juga kepada Allah. Allah juga yang biadikal khair. Nah, kita mohon kepada Allah sesuai dengan apa diterima oleh Allah atau tidak. Nah, itu. Tapi diterimanya doa ini ada 3 alternatif. Apa yang kita minta, pemimpin yang kita minta bisa diberikan di dunia ini. 1. Bisa juga kita meminta pemimpin itu tidak diberi di dunia, nanti di akhirat. Nah, apa yang kita minta tidak diberi, nah, nanti di akhirat. Ada juga apa namanya tidak diberi di dunia, tidak juga diberi di akhirat, tapi ada bala yang datang, maka permohonan kita itu ditolak oleh doa kita itu tadi.
sehingga bala itu tidak datang. Jadi kabulnya doa itu tiga alternatifnya. Diterima di dunia, ya alhamdulillah, apa yang kita minta jadilah. Ada juga tidak diterima di dunia tapi di akhirat nanti, insya Allah. Ada juga tidak diterima di dunia, tidak diterima di akhirat juga, tetapi ada bala yang datang. Ada bala yang datang. Doa kita ini tadi itu menolak bala itu, sehingga tidak jadi bala itu. Itu doa pasti diterima. Hanya diberi di dunia, atau diberi di akhirat, atau ada bala yang datang, kemudian doa itu menolak. Nah itu jadinya itu. Nah, kalau kita berdoa. Jadi sering-seringlah berdoa ini. Nah, sekitar ya, sebulanan ini lagi lah berdoa. Kemudian datang nanti pemilihan pemimpin. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nah, itu. Kemudian orang yang beriman diharapkan la yattakhizil mu'minunal kafirina awliya. Janganlah orang yang beriman menjadikan orang-orang yang tidak beriman menjadi aulia, menjadi teman karib atau penolong atau pemimpin. Aulia boleh berarti pemimpin, pengurus, memberi pertolongan, pelindung. Nah, boleh. Yang memberi pertolongan ya. Kalau pemimpin menolong rakyat. Nah, menolong rakyat. Tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, min dunil mu'minin, dari selain orang yang beriman. Jadi kita mengambil pemimpin orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu pasti sebagai orang yang beriman akan memberikan nilai keimanan itu kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman. Wa may yaf'al zalika falaisa minallahi fi syai'in. Barang siapa memperbuat yang demikian, mengambil pemimpin, orang yang kafir diambil sebagai pemimpin padahal dia orang beriman, maka laisa minallahi fi syai'in, kamu tidak ada hubungan lagi dengan Allah sedikit pun. Artinya kamu tidak dapat pertolongan dengan hubunganmu dengan Allah. Kamu tidak diberi pertolongan oleh Allah. Illa antattaku, kecuali karena kamu menjaga diri daripada mereka-mereka itu. Tukatan sebenar-benar menjaga diri. Menjaga diri. Artinya hanya karena terpaksa, ya tunduklah. Terpaksa, walaupun hanya karena mulut, tapi di dalam hati tidak. Mengaku di mulut, tunduk kepada pemimpin, tapi di dalam hati janganlah, karena dia adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjaga diri, selalu menjaga diri daripada kejahatan-kejahatan pemimpin-pemimpin yang durhaka, yang tidak mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memperingatkan dirinya supaya hendaklah kamu berhati-hati daripada nafsahu, siksa diri daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan kepada Allah lah kamu akan kembali nanti. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu engkau menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu, apakah engkau betul-betul memperjuangkan Islam atau tidak? Itu hatimu lah yang menentukan itu, hati nurani. Oleh sebab itulah bagus-bagusan niatmu, hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kamu menyatakan sesuatu, semuanya itu diketahui oleh Allah. Sebab Allah, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi diketahui semua oleh Allah, dan Allah itu Maha berkuasa di atas segala sesuatu.